Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni Wulandari, NIM 2010 40800042. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai artikel saya yang berjudul Kesesuaian Metode dan Perangkat Pembelajaran Akidah Akhlak MI. Yang pertama ada pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran berasal dari dua kata yang berbeda dan dapat diartikan sebagai metode merupakan suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud yang diinginkan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses ataupun cara untuk menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan sebagai teknik penyampaian bahan pelajaran kepada murid yang dimaksudkan agar murid dapat menangkap pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicernakan oleh anak didik dengan baik. Agar materi akidah akhlak yang telah disampaikan oleh guru dapat mudah dipahami oleh peserta didik, maka diperlukan metode pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam usaha meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Kemudian, adapun metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar untuk dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, yaitu ada metode pembelajaran langsung. Dengan metode ini dapat membantu pendidik untuk mengembangkan pola belajar peserta didik berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapati dan dapat diimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena metode pembelajaran ini berasal dari perilaku sehingga peserta didik dapat mengubah pola tingkah lakunya setelah pembelajaran berlangsung. Dalam metode langsung ini ada beberapa fase yang sangat penting. Yang pertama, fase menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Fase keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan fase kelima, memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya dalam metode ini yaitu yang pertama, kelebihannya mudah diimplementasikan dengan efektif di dalam kelas dengan kapasitas besar maupun kecil. Kedua, dapat digunakan sebagai alat alternatif peserta didik untuk menyampaikan hal-hal yang sulit dipahami yang berkaitan dengan materi. Ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk mengenalkan kepada peserta didik dalam menyampaikan informasi yang bersifat fakta dan terstruktur. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, metode ini hanya bergantung kepada kemampuan peserta didik yang hanya bisa mengandalkan indera penglihatan, mengamati, serta mencatat materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Dan yang kedua, metode ini memiliki kesulitan membedakan kemampuan dan pemahaman peserta didik satu dengan yang lainnya dan sulit membedakan gaya belajar yang tepat untuk diterapkan di dalam kelas, serta sulit membedakan tingkat ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran. Kemudian, metode tutor teman sebaya dan tim kuis. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk dapat aktif berdasarkan pembagian kelompok yang telah dibentuk oleh pendidik. Keaktifan peserta didik dalam kelas dapat menunjukkan tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan. Dengan begitu, pendidik dapat mengevaluasi metode yang digunakan jika tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebab salah satu tujuan pembelajaran yaitu membuat peserta didik lebih memahami materi sehingga menjadi lebih aktif di kelas. Selanjutnya, metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk membentuk karakter atau nilai moral peserta didik antara lain. Yang pertama, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Yang kedua, metode pembiasaan. Yang ketiga, metode nasihat. Dan yang keempat, metode hukuman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.